Nah, ini perjuangan dakwah Nabi Ibrahim. Ternyata ketika mendakwahi masyarakat, berharap agar masyarakatnya beriman, agar nanti anak-anak beliau itu tumbuh di lingkungan yang beriman, ternyata tidak berhasil juga. Di rumah masih ada ayah yang tidak beriman, di luar lingkungannya semuanya tidak beriman. Bagaimana beliau kemudian berjuang istiqomah untuk menyiapkan lingkungan yang beriman? Akhirnya yang didakwahi adalah rajanya. Ya, kita tahu di surat Al-Baqarah ayat 258. Dan lebih fatal lagi, ini rajanya ngaku Tuhan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim dalam urusan Rabb-nya, yang Allah itu telah memberikan kekuasaan kepada dirinya. Idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka raja itu mengatakan qala ana uhyi wa umit. Sesungguhnya aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, karena maksud dia menghidupkan dan mematikan, dia panggil dua orang. Satu kemudian dibunuh, oh saya mematikan dia. Satu dilepaskan, oh saya menghidupkan dia. Ya, jadi ini memelintir maksud dari Nabi Ibrahim yang mengatakan Allah benar-benar yang menghidupkan, ya benar-benar yang mematikan. Tapi lihat, ayah yang beriman itu adalah ayah yang cerdas. Ya, maka apa argumen yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim? Fa innallah, ya qala Ibrahim fa innallah. Tidak lagi menggunakan kata Rabbi, tapi fa innallah. Karena kalau menggunakan Rabbi, seakan-akan nanti dipelintir lagi oleh orang itu. Maka Ibrahim mengatakan sesungguhnya Allah itu ya'ti bisyamsi minal masyriq, mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan dari arah barat. Fa buhital ladzi kafar, maka orang kafir itu terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Nah, kenapa sih Nabi Ibrahim itu kemudian mendakwahi seorang raja? Karena berharap kalau masyarakatnya kafir, tapi rajanya kemudian beriman, siapa tahu nanti masyarakatnya juga akan diajak beriman. Karena lingkungan ini harus lingkungan yang beriman. Ternyata tidak berhasil juga mendakwahi raja itu untuk beriman. Nah, terus bagaimana solusi terakhir untuk mendatangkan lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembang anak-anak ini? Ya, maka pilihan terakhir adalah hancurkan berhala-berhala. Ya, siapa tahu ketika berhala-berhalanya dihancurkan, ya maka mereka berubah pikiran dan sadar kalau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selama ini tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, sehingga di surat As-Saffat ayat 88 dan seterusnya, fanadhara nadratan fin nujum. Lalu dia memandang kepada bintang-bintang. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang itu, beliau tahu ini waktunya kaumnya merayakan sebuah hari raya. Maka ketika beliau diajak untuk merayakan hari raya kaumnya itu, beliau mengatakan faqala inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Ya, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Ketika mengatakan saya sakit, padahal tidak. Ketika mengatakan yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang paling besar ini, dan yang ketika mengatakan Sarah adalah saudari perempuannya. Tapi maksud dari Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Ibrahim berbohong, bukan bohong dalam arti yang sesungguhnya. Ya, bukan bohong dalam arti yang sesungguhnya. Ya, karena para nabi itu nggak mungkin bohong. Ya, para nabi itu nggak mungkin bohong. Tapi maksud bohong di sini adalah tauriyah. Ngomong apa maksudnya apa? Jadi kalimat bersayap. Orang yang mendengar memahami ini, tapi maksudnya adalah ini. Tapi walaupun hakikatnya tidak bohong, tapi untuk level para nabi, seakan-akan yang demikian itu sudah seperti kebohongan. Nah, tapi maksudnya ketika mengatakan faqala inni saqim, maka dia mengatakan sesungguhnya saya sakit. Maksudnya apa? Siapa yang tidak sakit? Ya, seorang yang memperjuangkan lingkungan iman, dan beliau teguh di atas keimanannya, melihat masyarakatnya kufur, melihat masyarakatnya musyrik, berpesta dengan ya pesta-pesta untuk sesembahan mereka. Ya, sakit rasanya. Ya, dada Nabi Ibrahim itu. Fatawallau anhu mudbirin. Ya, lalu mereka berpaling daripadanya dengan
membelakangi faragha ila alihatihim. Ya, maka ketika kaumnya itu sudah pergi meninggalkan Nabi Ibrahim, faragha ila alihatihim, ya maka Nabi Ibrahim itu pergi diam-diam untuk menuju berhala-berhala mereka. Ya, menuju Tuhan-Tuhan mereka. Dan Nabi Ibrahim di situ ngecek sekali itu terhadap ya berhala-berhala itu. Qala ala ta'kulun. Kenapa kalian nggak makan tuh banyak hidangan yang disediakan bagi kalian? Kenapa nggak makan? Ya, wahai para berhala. Malakum la tamtikun. Kenapa kalian tidak ngomong? Kan saya ajak ngomong kalian, gitu ya. Nah, baru ketika beliau sudah menunjukkan ya berhala itu nggak punya pengaruh apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Ya, dan ini yang dimaksud oleh kaumnya, ada seorang pemuda yang sering ngejek. Nah, karena ini yang selalu diungkapkan Nabi Ibrahim untuk meluruskan cara berpikir kaumnya. Baru faragha alaihim darban bil yamin. Ya, maka Nabi Ibrahim itu kemudian menghadap ke patung-patung itu, kemudian memukuli patung-patung itu dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya beliau pukul semua sampai hancur, dan hanya satu patung yang paling besar yang beliau sisakan untuk tidak dihancurkan. Nah, baru nanti Nabi Ibrahim disidang. Ini kisahnya ada di surat Al-Anbiya. Di ayat yang ke-62, mereka mendatangkan Nabi Ibrahim. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabirum hadza. Oh tidak, yang melakukan itu yang besar ini loh. Fas'aluhum, tanyakan mereka. Ingkanu yang tikun, jika mereka sanggup berbicara. Nah, kalau tadi taurianya, ini sakim, saya sakit maksudnya adalah perasaan yang sakit melihat kaumnya menyembah berhala. Kalau maksud yang menghancurkan berhala itu adalah yang besar ini, ya maksudnya apa? Yang besar ini. Nah, Syekh Al-Harifi menjelaskan maksud dari Nabi Ibrahim besar. Yang besar ini itu bukan berhala yang besar, tapi yang besar ini itu jempol, gitu ya. Karena tadi dia memukulkan dharban bil yamin, satu pukulan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, kekuatan ya tangan itu untuk menghancurkan berhala itu kan nanti terletak di jempol ini. Nah, maka seakan Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabirum hadza, tapi sambil menunjuk ke arah berhala yang besar. Dan apa bukti yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim bukan berhala yang besar tapi jempol yang besar ini? Fas'aluhum, tanya mereka yang hancur-hancur itu. Jika maksud Nabi Ibrahim adalah yang berhala yang besar, pasti fas'aluhu, tanya dia. Bukan tanya berhala-berhala yang hancur. Ya fas'aluhum ingkanu yang tikun, tanya berhala-berhala itu jika mereka bisa ngomong. Nah, lagi-lagi ini kecerdasan Nabi Ibrahim, tapi nggak bohong beliau. Ini tauria namanya. Ya, jadi yang besar itu adalah jempol. Nah, kemudian apa kata kaumnya? Ya, ketika diajak berpikir dengan ya pemikiran yang logis, yang ada kemudian mereka marah. Ya, kalah debat, kalah argumen, ya mereka marah. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ya, perkataan Nabi Ibrahim. Ya, celakalah kalian, dan apa yang kalian sembah selain Allah? Apakah kalian tidak berakal? Ya, maka respon kaumnya qalu hariqu. Mereka mengatakan bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, Tuhan-Tuhannya perlu ditolong. Ini bukti kalau kekufuran itu ya identik dengan kebodohan, dan kebodohan itu nular. Makanya Nabi Ibrahim nggak mau. Ya, anak-anak beliau nantinya tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Nah, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolonglah sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian jika kalian ingin bertindak kepada Ibrahim.